Ya, jadi harapannya tahun depan ya Pak Trisno ya, Teaching Factory-nya sudah bisa running. Jadi peminatan siswa terhadap profesi caregiver ini bisa ditumbuhkan sedari awal. Sehingga mereka bisa mempersiapkan diri nanti setelah lulus bisa bekerja. Dan kami juga memfasilitasi di asosiasi ya Mbak, bila mana mereka ingin bekerja sambil kuliah. Nah, kita juga sudah ada universitas ya. Salah satu member kami memiliki universitas sehingga mereka bisa bekerja sambil kuliah. Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video! Halo viewers, kembali lagi di podcast SMK Galang Insan Mandiri. Nah, kali ini kita kedatangan Bapak dan Ibu, ada Ibu Nindya, ada Pak Trisno dari Asosiasi Senior Living Indonesia atau ASLI. Halo Pak, Bu, selamat pagi. Halo semuanya. Pagi Gimars. Nah, jadi Gimars, podcast hari ini kita akan membahas tentang kerjasama antara SMK Galang Insan Mandiri dan juga ASLI, Asosiasi Senior Living Indonesia. Nah Pak, Bu, boleh nggak sedikit jelaskan apa sih itu ASLI? Ya, baik. Mbak Ayu, terima kasih. Kita dari Asosiasi Senior Living Indonesia sudah diundang ke podcast Gimars ini. Asosiasi Senior Living Indonesia adalah asosiasi yang menaungi para pengusaha ya yang bergerak di bidang layanan untuk warga senior atau di Indonesia dikenal dengan istilah warga lanjut usia. Itu. Jadi di asosiasi kami saat ini sudah memiliki kurang lebih 30 anggota ya yang bergerak di bidang layanan senior mulai dari senior living, home care, nursing home dan juga produk ya. Pengusaha yang bergerak di bidang produk untuk menunjang layanan lansia gitu. Boleh nggak Pak cerita sedikit nih Bu, awal terbentuknya Senior Living ini? Dimulai dari keresahan seperti apa sampai akhirnya Bapak dan Ibu yakin untuk membangun Senior Living? Baik. Jadi di kita ini kan seperti kita ketahui, kita akan waktu itu ya 2011-2012 kita akan memasuki aging population, yakni usia lanjutnya itu mencapai 10% ke atas ya. Dan itu baru kejadian di 2020-an ini. Nah, tapi kita kan harus mempersiapkan itu. Di Jabodetabek sana, di kota megapolitan, jadi banyak orang tua yang dalam kesehariannya tidak mendapatkan perhatian secara utuh dari keluarganya karena kesibukan masing-masing. Ditambah lagi kalau di keluarga yang suami istri sibuk mencari penghidupan lah, jadi berangkat pagi, pulang malam, anaknya diurus babysitter, anaknya aja mau babysitter, apalagi orang tuanya. Nah, dari situ kami melihat tren-tren juga di negara-negara yang sudah mengalami aging population ya, seperti Jepang, Australia, Kanada, dan Amerika. Jadi mereka mulai membangun fasilitas ya untuk si lansia ini bisa tetap aktif, mandiri, produktif, sehat. Jadi nggak diem di rumah terus gitu. Jadi kita bangun pertama itu rukun ya, di Sentul kita ada fasilitas senior living. Jadi senior living ini fasilitas untuk tinggal khusus untuk lansia ya. Kemudian mereka beraktivitas pemenuhan gizi dan kebersihan, personal hygiene dan lain-lain sudah diperhatikan semua. Kesini-sininya berkembang, ternyata layanan lansia itu tidak hanya yang pengen tinggal di suatu hunian, tapi ada juga yang lansia hanya perlu aktivitas saja. Jadi kita ada yang namanya kategori senior club atau senior activity. Jadi lansianya hanya datang ke suatu tempat, berkumpul pagi, kemudian melakukan exercise, aktivitas pagi, kemudian sampai makan siang, istirahat, sorenya pulang. Ya, kemudian ada juga satu kategori lansia yang mereka mungkin teman ada, kemudian fasilitas seperti senior living nggak perlu karena rumah juga ada gitu, tapi perlu layanan caregiver 24 jam di rumah. Nah, jadi itu layanan home care, jadi si caregivernya datang ke rumah.
Jadi kesininya berkembang. Tadi Bu Nindya ada sampaikan ada produk yang terkait lanjut usia, kemudian pelatihan terkait caregiver lanjut usia, dan akan berkembang berikutnya. Pokoknya layanan yang terkait dengan lanjut usia kita akomodir di Asli ini. Iya. Betul. Oke, berarti ada banyak programnya ya Pak. Ada tadi yang di rumah, ada yang butuh harus di tempat senior living, fasilitas, dan juga kegiatan. Tadi ada aktivitas-aktivitas lansia seperti lansia club gitu ya Bu. Betul. Boleh nggak saya tahu program dari senior club itu seperti apa aja kepada Ya. Ibu? Baik, senior club kita memberikan aktivitas yang mengarah pada pelayanan 4 dimensi wellness, yaitu 1, physical wellness. Kami mulai kegiatan dengan pengecekan kesehatan dari si lansia itu sendiri melalui pengecekan tanda-tanda vital oleh caregiver. Kemudian kita berikan stimulus berupa olahraga yang berupa fisik ya, tapi jangan terlalu berat kalau untuk lansia karena kan keterbatasan mereka. Jadi kita memberikan olahraga yang ringan seperti chair exercise atau brain gym gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mental wellness. Kita ajak mereka untuk merasa bersyukur bahwa mereka di usia tua ini masih bisa beraktivitas dan ada fasilitasnya yang kita sediakan di senior club ini untuk mereka bermain bersama. Seperti misalkan sesuai hobi mereka. Kalau mereka punya hobi melukis ya kita fasilitasi untuk melukis. Kalau mereka punya hobinya bernyanyi kita juga fasilitasi. Yang ketiga social wellness. Jadi kita ajak mereka itu supaya tidak menyendiri ya. Ada beberapa lansia yang karena usia tua dia menjadi sedih, mungkin ditinggal pasangan gitu ya. Jadi menjadi sedih. Nah, kita ajak mereka untuk tetap bergembira bersama dengan teman-teman sebaya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kebersamaan seperti dansa gitu. Kemudian nonton bareng. Kan anak-anak muda senang tuh ya nonton bareng. Diskusi gitu. Sekarang lagi ada hot topics-nya apa nih terkait misalkan dengan politik, ekonomi. Nah, mereka tuh sangat suka gitu ya. Dan fungsinya juga supaya mereka tidak menjadi individu yang pemarah, kemudian selalu bersedih. Nah, itu bisa meningkatkan resiko terkena penyakit, khususnya katanya kalau kesepian itu bisa meningkatkan resiko penyakit kanker. Iya, ya berdasarkan beberapa penelitian katanya. Lanjut lagi, yang keempat adalah spiritual wellness. Kita ajak mereka untuk bersyukur bahwa mereka mampu menjadi tua. Tidak semua orang ya Mbak bisa menjadi tua. Benar, setuju. Makanya kita ajak mereka untuk bersyukur, kita ajak mereka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Mungkin sebelumnya karena kesibukannya mereka ada beberapa kegiatan yang mereka lewatkan. Nah, dengan di senior club ini kita ajak mereka bisa mengaji bersama, atau kalau yang Kristiani kita ajak juga mereka beribadah bersama gitu. Jadi kita mencoba untuk mendekatkan mereka sesuai kepada Tuhannya, sesuai kepercayaan masing-masing. Selain itu juga kita ajak mereka untuk berbagi dengan lansia yang tidak seberuntung mereka. Ya, mungkin lansia yang sudah berbaring total di sebuah panti gitu. Nah, kita juga ajak mereka untuk berkunjung dan bermain bersama, berkegiatan bersama dengan lansia yang kurang beruntung itu, sehingga setelah mereka pulang dari kegiatan sosial itu, nah mereka akan lebih kooperatif dengan kami para caregiver ya, yang memberikan kegiatan. Mereka akan lebih semangat mengikutinya dan tentunya bersyukur. Mereka bergembira, oh ternyata mereka jauh lebih beruntung karena mereka difasilitasi oleh anak-anaknya, oleh keluarganya untuk berkegiatan di sebuah fasilitas senior club. Berarti semua dimensi tercakup di senior living ya Bu. Iya. Membuat bersyukur, mengingat kepada Tuhan, apalagi kegiatan sosial bersama lansia-lansia lainnya yang tidak seberuntung mereka. Iya, betul sekali. Ini saya tanyakan lagi, gimana nih Bapak Ibu? Ketika Anda membangun nih, jadi sebesar ini, ada nggak tantangannya dari awal membangun sampai saat ini? Boleh Pak? Ya, baik. Tentunya tidak mudah ya membangun suatu layanan seperti senior living ini, terutama kita ini kan budaya timur yang mana mengurus orang tua itu sakral ya, wajib gitu seolah-olah. Jadi budaya timur ini jadi kendala kita nih di awal-awal. Kita susah berdarah-darah gitu dengan mengajak pemerintah. Kita diskusi juga sama, pemerintah itu sebetulnya yang
ditempatkan di panti jompo adalah yang terlantar, yang tidak mampu gitu. Sementara ini ada yang sebetulnya sama-sama terlantar dalam tanda kutip karena kurang perhatian, bukan berarti tidak mampu ya, tapi keluarganya tidak mampunya dalam hal lain, yakni masalah waktu, kesabaran, kemudian ketelatenan, karena ngurus orang tua ini nggak mudah ya, nggak gampang ya, karena orang tua kan fasenya udah banyak berubah, penyakit degeneratif semuanya menurun, pendengaran menurun, penglihatan menurun, Jadi mereka memori lebih emosional juga, ya. betul, memori juga menurun, jadi banyak tantangan-tantangannya, sehingga kami coba hadir sebagai solusi ya. Senior living ini hadir sebagai solusi layanannya. Ayo, kalau yang perlunya hanya aktivitas biar nggak kesepian, ikut senior club ya. Atau kita yang perlunya caregiver di rumah yang nemenin dia keseharian, ambillah caregiver home care yang sudah certified, yang sudah dilatih gitu. Kemudian kalau perlunya memang di rumah saya juga nggak ada teman, mending di fasilitas seperti senior living tinggal gitu, silakan. Jadi mereka punya pilihan. Jadi tantangannya memang budaya mindset di kita yang memang seolah kalau misalkan orang tuanya ditempatkan dititip di fasilitas seperti senior living itu anak durhaka. Nah ini yang menjadi tantangan kita ya sampai sekarang gitu. Tapi alhamdulillah perlahan-perlahan mindset itu lumayan bergeser ya, karena perubahan kan situasi sekarang. Jadi orang-orang juga mulai banyak terbuka mindsetnya. Iya. Kemudian generasi juga bergeser. Kemudian sekarang ini malah banyak yang beranggapan dengan menitipkan orang tua di fasilitas seperti ini justru memberikan ruang bagi mereka untuk berbahagia. Kan kita sebagai anak tuh pengennya orang tuanya bahagia, seneng. Kalau kita sendiri ngobrol sama orang tua nggak tahan, misalkan sejam aja nggak tahan karena ngobrolnya beda frekuensinya gitu. Sementara kalau sesama orang tua yang umurnya kurang lebih sama, ngobrolnya nyambung, lagunya juga sama. Kalau kita lagunya apa, mereka lagunya lagu-lagu zaman dulu, zaman baheula gitu. Kalau mereka kita banget berbeda. ya Pak. Betul. Nah, Mbak, justru sekarang tagline kita adalah dengan memberikan layanan senior living ini kepada orang tua kita, kita menjadikan mereka raja dan ratu ya. Sebelum misalkan ya nantinya namanya tutup usia, kita nggak bisa ini ya, namanya umur nggak ada yang tahu gitu. Setidaknya di akhir hayatnya ini kita berusaha membahagiakan mereka. Kita kasih kesan yang baik ya. Betul. Iya. Ya, tadi kan udah semua tuh, fisiknya, mentalnya, sosial, spiritualnya kita perhatikan gitu. Betul. Jadi nggak hanya happy-happynya, tapi mengingat Tuhan, yang bersyukurnya juga kita ingatkan. Itu yang paling penting. Nah itu Betul. tantangannya. Betul. Nah awalnya penyebaran informasi tentang senior living ini melalui apa? Baik, untuk kami bisa ketemu dengan market, awal-awal sekali dulu kita bikin yang namanya open house. Ya, jadi kita undang para lansia untuk berkunjung. Untuk berkunjung ke sebuah senior living, kita berikan tadi itu aneka kegiatan menyenangkan yang mencakup 4 dimensi wellness. Jadi kita coba rubah dulu mindsetnya mereka bahwa senior living itu adalah panti jompo di mana di sana lansia itu kurang dapat perhatian, kurang ada kegiatan, cuman sekedar diberi makan dan suruh istirahat aja. Itu kita ajak mereka untuk merasakan pengalaman berkegiatan di senior living. Ya, setelah itu kita juga menggunakan fasilitas media sosial karena kami yakin dengan penyebaran informasi mengenai senior living melalui media sosial itu bisa menjangkau lebih banyak lagi gitu. Nah, kami mendapat respon positif, tapi justru banyak juga yang justru datangnya adalah warga Indonesia yang dari luar negeri. Dari luar negeri? Iya, yang pertama kali membantu kita dan happy banget ada senior living di Indonesia adalah para diaspora ya, warga negara Indonesia yang sudah cukup lama tinggal di luar negeri, pengen kembali lagi ke Indonesia, tapi mereka takut bahwa nanti kalau di Indonesia yang merawat saya siapa ya. Nah, makanya kami mencoba untuk menggrab mereka dan akhirnya pemerintah pun mulai membuka diri bahwa oh sudah waktunya di Indonesia ini
bertumbuh bisnis senior living untuk merawat para lansia yang masih ingin menikmati hidup yang aktif, mandiri, dan produktif. Yang dengan kata lain itu tadi ingin bahagia di sisa usia hidupnya, dan tentunya tetap ingin berkontribusi ya bagi masyarakat, bagi keluarganya gitu. Nah, dengan hadirnya senior living, kita menjadi salah satu solusi tempat hunian bagi warga lanjut usia yang masih ingin aktif, mandiri, dan produktif. Berarti diawali dari open house, terus merambah ke media sosial. Media sosial, Dan alhamdulillah di media sosial mendapat respon baik. Mendapat dari respon baik. masyarakat, terutama warga diaspora ya kan Bu? Terutama, betul. Dan kita juga setelah melalui 2 media itu secara kontinu kita melakukan yang namanya Senior Festival, kita sebutnya. Senior Festival. Dalam rangka hari lanjut usia, kita keliling ke beberapa provinsi ya Pak Trisno ya. Ke beberapa provinsi yang merupakan sentra sentra senior ya. Jadi pusat-pusat kota di mana para lansia memilih untuk pensiun di sana. Kita sebarkan ya konsep senior living ini ya melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang mengandung 4 dimensi wellness tadi. Begitu Mbak. Jadi harapannya nanti di SMK Kesehatan GIM ini juga bisa hadir ya Mbak ya, aneka kegiatan yang untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan dari para lansia di Kota Medan ini, khususnya di Binjai. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini kita agak menyinggung tentang kerjasama yang akan kita lakukan. Nah, kira-kira nih Bapak dan Ibu, kerjasama apa aja yang bisa dibangun senior living dan juga SMK Galang Insan Mandiri? Baik, makasih Mbak Ayu. Jadi tujuan kami ke sini bukan jalan-jalan, ya. Jadi memang ada Sedikit lah jalan-jalan. Jalan-jalannya bonus lah. Jadi memang kita ada misi juga yang kita emban, terutama dari asosiasi. Ya, kita berharap message campaign bahwa perlu membahagiakan lansia ini sampai kemana-mana. Gitu. Alhamdulillah kita dari 2020 menjadi partner Kementerian Pendidikan ya dalam hal pengembangan jurusan baru, yakni jurusan caregiver di Indonesia ya, karena melihat tadi pemerintah sudah mulai melihat, tadi saya bilang aging population sudah 10% nih lansianya, mau gimana Udah 11 ya. Sekarang 10,7. sekarang 2024 Iya. udah hampir 12%. Nah, di situ pemerintah melihat ini perlu ada gebrakan, ya, terutama dalam hal penyiapan SDM-nya, ya, di mana SMK ini kan vokasi ya, memang siap kerja gitu. Dan memang caregiver ini salah satu profesi yang dibutuhkan di sekarang dan masa depan. Kami sudah merasakan dari 2012 kita berdiri ya Bu Din ya. Iya. Kita susah cari profesi caregiver karena nggak ada jurusannya nggak ada. kan. Iya. Jadi kita ngambil dari keperawatan, dari kebidanan, dari yang udah D3 gitu kita ambil. Kesehatan Iya. karena belum ada. Terus kita training lagi, perlu penyesuaian SOP lagi, budaya dan lain-lain. Nah, alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh kementerian untuk menjadi partner dalam pengembangan jurusan caregiver ini. Alhamdulillah 2024 kan sudah resmi menjadi salah satu program keahlian di SMK, disandingkan dengan asisten keperawatan. Karena memang banyak juga yang beririsan. Cuman bedanya kalau asisten keperawatan untuk bekerja itu kan di rumah sakit memang perlu lanjutan pendidikan, perlu sekolah lagi minimal D3 dengan tambahan STR. Nah, kalau caregiver, bagusnya adalah kabar baiknya kita tidak perlu pendidikan lagi. Jadi cukup SMK, kemudian di ujungnya disertifikasi caregiver, sudah kita industri bisa menyerap langsung, nggak perlu ada pendidikan lagi. Adapun setelah menjadi caregiver mau melanjutkan lagi silahkan, pendidikan masih terbuka, masih boleh. Bahkan sekarang universitas-universitas kan terbuka, ada program-program yang RPL, kemudian ada yang kelas karyawan dan lain-lain. Nah, misi kita ke sini salah satunya adalah untuk memperkuat kerjasama tersebut, di mana kami berharap
di SMK Galang Insan Mandiri ini menerapkan apa yang sudah kita lakukan di industri untuk coba diaplikasikan mininya di sini. Jadi nanti harapannya ada mini semacam senior living center lah di sini. Entah itu ada fasilitasnya, kemudian ada aktivitasnya tadi, kemudian si anak-anak ini harapannya bisa belajar langsung ya. Jadi nggak harus, anak-anak biasanya PK-nya tuh di semester berapa? Semester 4. Semester 4. Ini nggak usah nunggu semester 4. Sudah bisa langsung. Sudah bisa langsung kalau industrinya sudah ada di sini. Boleh dibentuk dimulai dengan senior club dulu. Saya lihat sudah ada daycare untuk anak kecil. Boleh ada daycare untuk lansia juga. Jadi ditambah nih layanannya, dan memang insya Allah fasilitasnya representatif sih saya lihat. Lagi dibangun, mudah-mudahan dalam tahun depan kita udah bisa mulai. Nah, adapun SOP, kemudian pengembangan bisnisnya seperti apa, nah itu yang akan kita bina lah dari asosiasi ke GIM ini. Mudah-mudahan bisa menjadi corongnya asosiasi untuk Kota Binjai, Medan dan sekitarnya. Betul sekali. Kemudian berikutnya adalah harapan kita bisa menjadi, karena ini dunia pendidikan ya, nyambungnya adalah dengan sertifikasi. Jadi nanti anak-anak yang ada di sini sebelum lulus dibekali sertifikat kompetensi bidang caregiver. Itu pun tempatnya, karena saya lihat kemarin udah keliling cukup representatif ya. Harapannya bisa menjadi center untuk uji kompetensi juga ya, baik itu di Binjai ataupun di Medan, Kota Medan. Silakan bagi yang ingin sertifikasi kompetensi bidang caregiver, baik untuk bekerja di lokal ataupun untuk ke luar negeri ya. Karena sertifikat kita yang dikeluarkan oleh ASLI ini dari BNSP, jadi atas nama negara. Jadi bisa untuk bekerja ke luar negeri. Mungkin Bu Nin ada tambahan. Betul. Tadi udah disampaikan sama Pak Trisno bahwa kita datang ke sini berharap ke depannya SMK GIM atau Galang Insan Mandiri ini bisa menjadi partner kami untuk satu menyebarkan tentang konsep bisnis senior living ya. Jadi nanti harapan kita bisa bantu coaching pendirian teaching factory-nya supaya siswa-siswa khususnya jurusan asisten keperawatan dan caregiving ini memiliki peminatan untuk nantinya bisa bekerja di bidang profesi caregiver gitu. Karena kami asosiasi ini one stop service Mbak. Kita berharap nanti lulusannya juga bisa diserap gitu. Kami bantu untuk sertifikasi, dan bahkan besar harapan kita di SMK GIM ini nanti bisa menjadi tempat uji kompetensi untuk wilayah Sumatera Utara ya, bukan hanya Binjai dan Medan tapi seluruh wilayah Sumatera Utara harapannya nanti. Jadi kita maju bersama Mbak, sekolahnya maju, aslinya juga bisa maju, dan caregivernya ya. Kita berharap nanti lulusan dari SMK ada yang bisa kita serap masuk ke dunia industri. Berapapun lulusannya, bukan hanya dari SMK GIM, SMK lainnya yang ada di wilayah Sumatera Utara ini kita harapkan bisa bekerja di industri senior living baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena asosiasi sudah memiliki relasi ya Pak Trisno ya dengan senior living di luar negeri. Saat ini sudah mengirimkan kurang lebih untuk level SMK 38 orang yang melalui ASLI untuk level SMK. Kalau yang levelnya D3 ke atas itu sudah ratusan gitu. Ya, jadi harapannya tahun depan ya Pak Trisno ya, teaching factory-nya sudah bisa running. Jadi peminatan siswa terhadap profesi caregiver ini bisa ditumbuhkan sedari awal, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri nanti setelah lulus bisa bekerja. Dan kami juga memfasilitasi di asosiasi ya Mbak, bila mana mereka ingin bekerja sambil kuliah. Nah, kita juga sudah ada universitas ya. Salah satu member kami memiliki universitas sehingga mereka bisa bekerja sambil kuliah. Begitu. Makanya tadi saya bilang, ASLI ini one stop service, kita mencoba untuk bekerja sama dengan SMK GIM supaya nanti SMK GIM bisa maju bertumbuh bersama industrinya. Sangat-sangat keren ya Gimers. Ternyata kalau sudah bergabung nanti bisa sambil kerja dan kuliah. Bisa itu yang juga. paling penting, karena kan anak-anak zaman sekarang pengen kerja tapi pengen kuliah juga. Iya. Nah, ternyata
ketika kita bekerja sama kita punya tuh jalannya untuk Betul. bekerja sambil. Bahkan bisa magangnya di luar negeri. Bisa magang di luar negeri. Iya. Negara mana saja yang sudah bekerja sama dengan Asli? Saat ini Jepang. Jepang. Ya, sama Singapura. Singapura. Malaysia. Nextnya Malaysia. kita Malaysia dan Australia. Australia. Sebagai info, pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud dan Kemenaker sudah bekerja sama dengan pemerintah Australia pilot project di tahun 2025 ini untuk pengiriman untuk level D3 ke Australia. Ya, kita tinggal tunggu dengar kalau program ini berhasil, maka next programnya mungkin bisa mulai dari permagangan di Australia. Di Australia. Iya, Asli terus mengawal kerjasama ini, mudah-mudahan hasilnya baik. Amin. Kita doakan sama-sama Gimers semua hasilnya baik, kerjasama ini juga berjalan dengan baik. Iya. Oke, kita sampai di pertanyaan yang terakhir. Saya pengen denger nih dari Bu Nindya dan juga Pak Trisno, kesan pertama kali sampai di SMK Galang Insan Mandiri. Mulai dari Pak Trisno dulu. Baik, saya cukup shock ya awalnya, kotanya Binjai, terkenalnya kan si Paris Fernandes tuh, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Terkenalnya rambutan ya. Iya, rambutan Binjai. Tapi ternyata yang ada sawit. Sawit. Rambutnya belum panen. Belum panen. Masih hijau. Betul. Jadi begitu masuk kita ke SMK GIM ini diarahkan oleh Bu Kepsek, ya memang kita tersepona. Terpesona karena terus terang di sini luar biasa juga memang nggak kaleng-kaleng gitu, nggak main-main. SMK-nya tuh bener-bener menyiapkan baik dari fasilitas, dari SDM, kemudian dari tempat prakteknya tuh luar biasa gitu. Di sini walaupun di Binjai ya, bukan di kota Medannya, tapi ternyata peminatannya luar biasa. Anak-anaknya tuh memang kayaknya karakternya juga dipersiapkan sopan-sopan ya, kemudian hormat ke gurunya gitu. Kemudian di sini sedang dibangun, di sini juga ada fasilitas-fasilitas yang memang menunjang jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang ada di SMK Galang Insan Mandiri. Ada layanannya nih, ada daycare untuk bayi, nanti berikutnya untuk lansia, kemudian ada spa, kemudian ada apotek juga, ada minimarket. Jadi memang anak-anak bisa belajar langsung tanpa harus menunggu tadi jadwal PKL ya. Nanti harapannya untuk bisnis yang senior living juga selesai. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi bagaimana memajukan profesi caregiver ini supaya diminati anak-anak, dan ke depan anak-anak bisa maju, karena profesi caregiver terus terang kan di luar negeri gajinya lumayan ya, kemudian sangat dibutuhkan terutama di negara-negara dengan populasi menua. Udaranya lumayan panas ya, tapi di dalam gymnya adem gitu. Jadi gym itu kayak punya penyejuk sendiri gitu. Ada asal tersendiri. Iya, mungkin karena hatinya adem-adem. Itu kalau dari saya, mudah-mudahan sukses buat SMK GIM ke depan dan kerjasama kita berlanjut, tidak hanya sampai di sini tapi selanjutnya kita sampai menghasilkan caregiver yang berkualitas. Amin. Terima kasih Pak Trisno. Sama-sama. Selanjutnya boleh Bu Nindya. Ya, baik. Pertama kali saya datang ke Kota Medan itu terkesima dengan Medan sudah secara infrastruktur terdevelop dengan baik gitu, mulai dari bandaranya yang keren, udah mirip-mirip lah sama di Pulau Jawa ya. Ya. Kemudian saat saya dijamu oleh SMK GIM, kita juga amazed banget kan, orang bilang katanya orang Batak tuh galak-galak ya. Tapi kenyataannya kok ramah-ramah ya Pak Trisno ya? Gitu. Jadi kita happy bahwa Indonesia itu walau suku Batak katanya paling galak, ternyata enggak kok. Ya, ternyata tetap ramah-ramah. Makanya kita senang banget bisa berkunjung dan kita kagum Kota Binjai yang dalam pemikiran kita kota kecil gitu ya. Ternyata setelah datang ke sini, ini kota yang sudah terstruktur infrastrukturnya dengan sangat baik ya. Kemudian ada juga sekolah jurusan caregiver yang bahkan sepanjang 4 tahun ini saya berkeliling Indonesia bersama dengan Pak Trisno di bawah Kementerian Pendidikan ya,
kita mendukung SMK-SMK untuk mendirikan teaching factory, untuk meningkatkan daya serap industri terhadap lulusan SMK. Ini sekolah yang paling lengkap, paling serius kayaknya. paling keren untuk teaching factory-nya karena bisa terintegrasi. Ada beberapa jurusan kan di sini ya Mbak ya, itu antar jurusannya itu semua lengkap fasilitasnya dan saling mendukung. Jadi kita punya keyakinan nanti dengan tambahan gedung baru yang akan segera launching di akhir tahun atau mungkin paling telatnya awal tahun ya Mbak ya, SMK GIM ini bisa menjadi sekolah percontohan nasional untuk pengembangan teaching factory-nya ya. Tinggal komitmen aja nih Mbak dari kepala sekolah dan juga guru-guru khususnya prodi jurusan caregiver untuk mengembangkan bisnisnya. Kami dari asosiasi siap untuk mendukung ya dan mensupport serta berkolaborasi ya untuk sama-sama mengembangkan konsep bisnis senior living di Kota Binjai ini, dan kita sama-sama meningkatkan kualitas dari SDM ya, lulusan dari SMK Kesehatan GIM ini untuk nantinya bisa diserap industri baik dalam negeri dan luar negeri gitu. Jadi kami semakin pede bahwa ini loh sekolah yang memiliki teaching factory terintegrasi yang paling keren. Ya betul nggak Pak Trisno ya? Dan komitmen guru-gurunya juga. Bahkan ini satu-satunya sekolah yang punya podcast ya. Betul. Punya podcast seserius ini gitu. Kita sih setiap datang ke sekolah pasti diinterview kan, bagaimana kesan-kesannya. Tapi yang paling serius ya ini. Jadi para Gimers jangan ragu untuk memilih SMK Kesehatan GIM untuk menjadi tempat sekolah favorit di Kota Binjai ini. Karena nanti bisa bekerja di kita ya industrinya. Betul. Di senior living, baik dalam maupun luar negeri. Baik dalam maupun luar negeri ya Gimers. Persiapkan ya diri Gimers jangan sampai kelewatan untuk daftar di SMK Galangisan Mandiri ya Bu. Iya. Karena kata Bapak Trisno dan juga Bunda sekolahnya amat sangat serius. Iya, memiliki komitmen untuk nantinya meluluskan siswa-siswi menjadi caregiver yang kompeten. Jangan lupa di sini juga ada fasilitas tempat uji kompetensi yang representatif. Iya. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang pengen memiliki sertifikat caregiver BNSP skalanya nasional internasional bisa mengikuti uji kompetensi di SMK GIM. SMK GIM. Ya. Iya. Silakan nanti boleh hubungin Bu Ayu buat jadwalnya, silakan. Iya. Untuk para alumni misalkan yang masih belum bekerja sesuai dengan profesi caregivernya, silakan mendaftar nih untuk uji kompetensi supaya nanti bisa ada peluang lah. Gitu. Berpeluang bekerja hingga ke luar negeri. Kita bantu pengirimannya untuk luar negeri juga. Gitu. Melalui SMK GIM ya. Melalui SMK GIM pastinya, Mas. Oke, terima kasih Pak Trisno, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak Ayu. Sudah hadir di SMK Galangisan Mandiri memberikan pengetahuan baru, pengalaman baru untuk kami guru dan juga Gimers-Gimers di luar sana. Kami ucapkan terima kasih, semoga kiranya kerjasama kita nanti berjalan dengan sangat baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Boleh kita dadah dulu ke kamera? Dadah. Dadah para Gimers. Sampai berjumpa.